Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika berbasis TIK, khususnya tentang GeoGebra bagian 2. Dalam GeoGebra bagian 2 ini, kami akan mengulas mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra dalam statistika. Pertama, yang akan kami bahas adalah media pembelajaran interaktif. Yang kedua, pemanfaatan aplikasi GeoGebra. Yang ketiga, penerapan GeoGebra dalam statistika. Bagian pertama yaitu media pembelajaran interaktif. Apa itu media pembelajaran interaktif? Media pembelajaran adalah berbagai hal yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pendidik ketika menyampaikan materi pembelajaran dengan mendapatkan atensi penuh dari peserta didik demi memudahkan tercapainya tujuan dalam belajar. Media pembelajaran memiliki peran yang besar pada proses perkuliahan. Penyajian materi pembelajaran yang berupa ragam, slide video, serta pembelajaran yang sebagian besar selalu menggunakan komputer. Dalam media pembelajaran, penggunaan media komputer sangat penting dalam menyalurkan, menyimpan, dan memproses informasi secara cepat dan tepat. Nah, apa saja masalah yang bisa diatasi dengan adanya pembelajaran interaktif? Jadi, dengan adanya pembelajaran interaktif, maka masalah-masalah yang bisa diatasi antara lain kesulitan mempelajari konsep yang abstrak, kesulitan membayangkan peristiwa yang telah lalu, kesulitan mempelajari materi yang diceramahkan, kesulitan memahami konsep yang rumit, dan terbatasnya waktu untuk belajar. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi GeoGebra. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai GeoGebra, ada baiknya kita mengenal GeoGebra terlebih dahulu. Jadi GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi-platform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dinamis yang dimaksudkan yaitu pengguna dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif. Bebas yang dimaksudkan adalah GeoGebra dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma, serta termasuk perangkat lunak open source sehingga setiap orang dapat mengubah atau memperbaiki programnya. Dan GeoGebra itu sendiri pertama kali dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter sebagai proyek tesis masternya pada tahun 2001. Nah, kelebihan dari GeoGebra ini antara lain termasuk dalam kategori perangkat lunak geometri dinamis, mudah digunakan sama halnya dengan paket-paket perangkat lunak geometri dinamis, tersedia untuk berbagai jenis komputer multiplatform seperti PC, tablet, smartphone, dan berbagai sistem informasi yang lainnya. Merupakan perangkat lunak yang bebas digunakan dan digandakan freeware dan open source kode programnya tersedia sehingga banyak orang yang terlibat mengembangkannya. Dan GeoGebra ini sendiri telah diterjemahkan ke lebih dari 35 bahasa, tidak hanya pada menunya tetapi juga pada perintah-perintahnya. Lalu kita masuk pada pembahasan mengenai penggunaan GeoGebra dalam matematika. Yang pertama, penggunaan GeoGebra dalam matematika bisa digunakan untuk demonstrasi, simulasi, dan visualisasi. GeoGebra dapat digunakan sebagai alat bantu pengajar untuk mendemonstrasikan konsep matematika karena tersedianya representasi objek matematika dalam bentuk aljabar, geometri, dan lembar kerja. GeoGebra juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan memvisualisasikan konsep matematika yang abstrak menjadi bentuk nyata dan mudah dipahami oleh siswa, misalnya visualisasi bilangan pecahan atau visualisasi integral tertentu. Dan gambar yang kami tampilkan ini adalah contoh visualisasi bilangan pecahan. Penggunaan kedua
GeoGebra dalam matematika yaitu GeoGebra untuk alat bantu konstruksi. Sebagai contoh, untuk melukis bentuk-bentuk geometris menggunakan GeoGebra seperti segitiga siku-siku, persegi panjang, dan sebagainya, tersedia alat-alat tools konstruksi seperti icon perpendicular line atau garis tegak lurus pada toolbar untuk membuat garis tegak lurus, icon parallel line atau garis sejajar untuk membuat garis sejajar. Penggunaan selanjutnya GeoGebra dalam matematika adalah GeoGebra sebagai eksplorasi dan penemuan matematika. GeoGebra dapat digunakan untuk menciptakan lembar kerja siswa dinamis sehingga siswa dapat melakukan eksplorasi dan memahami konsep, relasi, dan prinsip tertentu di matematika. Manfaat selanjutnya, penggunaan GeoGebra dalam matematika yaitu GeoGebra sebagai perangkat lunak pembangun bahan ajar. GeoGebra dapat digunakan untuk membangun bahan ajar digital dalam bentuk halaman web yang interaktif berbentuk file HTML dapat langsung dibuka dengan web browser yang sudah diaktifkan program Java-nya atau sudah mendukung HTML5 seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah mengenai penggunaan GeoGebra dalam bidang statistika. Penggunaan GeoGebra dalam statistika itu bisa untuk mencari median, min, dan modus dari suatu data, entah itu data tunggal atau data kelompok, untuk menentukan nilai kuartil dan untuk menyajikan data dalam bentuk histogram. Langkah-langkah menentukan min, median, dan modus. Dalam pembahasan ini, datanya adalah data tunggal. 1. Langkah pertama, masukkan data tunggal tersebut pada input. Lalu, hasil perhitungan ini akan disimpan pada algebra area seperti tampak pada gambar di samping. Langkah kedua, selain itu dapat digunakan cara lain, yakni dengan memilih menu view, pilih spreadsheet, kemudian masukkan data yang ada seperti pada gambar di samping. Langkah ketiga, pilih create list seperti pada gambar di samping. Keempat, data ini kemudian akan muncul pada algebra area, kemudian dapat menentukan min, median, dan modus. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan min dan median dari data kelompok. Pada data berkelompok juga dapat ditentukan min dan median. Sebagai contoh, diberikan data umur sebagai berikut. Lalu, langkah pertama pada kotak input, ketik min, kemudian pilih min, list of numbers, list of frequency, dan pada list of numbers diganti dengan titik tengah dari masing-masing kelas, dan pada list of numbers diganti dengan frekuensi. Perhatikan gambar berikut. Langkah kedua, hal yang sama juga dilakukan untuk menentukan data berkelompok. Pilih median, list of numbers, list of frequency. Nah, pada list of numbers diganti dengan titik tengah dari masing-masing, dan pada list of frequency diganti dengan frekuensi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dan pembahasan selanjutnya adalah cara menentukan nilai kuartil dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ketik kuartil 1, maka akan muncul beberapa pilihan seperti gambar yang sudah kita tunjukkan. Langkah kedua, pada list of raw data diganti dengan data yang sudah ada, maka hasilnya akan tampak seperti gambar di samping. Dan cara-cara tersebut sama halnya dapat dilakukan untuk mencari nilai kuartil 3.
Pembahasan selanjutnya adalah cara menggambar histogram dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama, pada area input ketik histogram, lalu ketika mengetik histogram akan muncul banyak pilihan, dan pilih histogram, case of class boundaries, list of height. Langkah kedua, setelah memilih, ganti list of class boundaries dengan daftar batas gambar dan list of height dengan daftar frekuensi seperti pada gambar di samping. Maka hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya, gambar yang ada diedit dengan mengklik kanan terus pilih grafik. Selanjutnya, kita dapat mengedit gambar histogram yang sudah ada. Kita juga dapat mengedit angka-angka pada histogram dengan memilih preference. Kita juga dapat mengaturnya pada X-aksis dan Y-aksis, seperti pada gambar di samping. Nah, berdasarkan gambar di samping, kita dapat menghilangkan arah negatif pada X dan pada Y dengan memilih positive direction only. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai sini ya video pembahasan GeoGebra dalam bidang statistika dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.